البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masuk pada poin perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqih, lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Yang telah kita awali pada fakrah ini, pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum menjadi dua jenis, yaitu apa dan apa? Nah, sifat dzatiyah dan fi'liyah. Nah, yang kesemuanya itu akhwan, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersifat dengannya secara apa? Secara apa? Secara azali. Maksudnya, na'am, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan bahwasanya muncul pada Allah sifat yang baru, yang sebelumnya Allah tidak bersifat dengannya. Ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang demikian. Kenapa? Karena ketika dikatakan muncul sifat baru, berarti sebelumnya Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan itu. Dan tidak adanya suatu sifat kesempurnaan pada suatu waktu menunjukkan adanya kekurangan. Dan ini tidak boleh ditetapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan konsentrasi, karena pada fakrah ini ya kawan, pembahasan lumayan rumit. Qala wa la yaridu ala hadhihi sifatul fi'li was sifatul ikhtiyariyah wa nahwuha. Dan tidak datang iskal pada permasalahan ini sifat-sifat fi'il, sifat-sifat yang berupa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan masyiah dan kudrahnya. Juga sifat-sifat ikhtiyariyah, yaitu sifat-sifat na'am yang kembali kepada pilihan Allah, yaitu kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang semisalnya. Kal khalqi wa taswir, seperti penciptaan, pembentukan, wal ihya'i wal imatah, dan penghidupan serta pematian, wal qabdi wal basti wat tayyi, dan sifat qabd menggenggam, bast menghamparkan, dan tayyi melipat, wal istiwa'i wal ityani wal maji, demikian pula sifat istiwa, sifat ityan, sifat datang, juga sifat maji, wan nuzuli, dan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ghadabi war ridha, sifat murka dan sifat ridha. Ini semua sifat-sifat fi'il dan sifat-sifat ikhtiyariyah. Wa nahwi dzalika mimma wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluh, dan yang semisal dengan itu dari sifat-sifat apa saja yang Allah mensifati dirinya dengannya
dan Rasulnya telah mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Wa in kunna la nudriku kunhahu wa haqiqatahu allati hiya ta'wiluh wa la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wa la mutawahhimina bi ahwa'ina walakin, ini perhatikan, walakin aslu ma'nahu ma'lumun lana. Walaupun kita tidak mampu untuk mengetahui hakikatnya, kunhu dan hakikah ini memiliki makna sama, ya kan? Nah, yaitu kita tidak mampu untuk apa? Mengetahui hakikatnya. Nah, allati hiya ta'wilu, yang itu merupakan takwilnya. Maksudnya takwil di sini bermakna hakikah. Karena telah kita lewati dulu takwil itu memiliki beberapa makna. Di antara makna takwil adalah hakikatus syai'. Jadi jangan sampai tercampur-campur. Naam. Walaupun kita tidak mengetahui hakikatnya, yang itu adalah apa? Maksud sebenarnya dari naam, atau yang itu merupakan hakikat dari sifat-sifat tersebut, kita tidak masuk dalam memahami sifat-sifat tadi dalam keadaan kita mentakwilkannya, yaitu menafsirkannya sendiri dengan pemikiran-pemikiran kita. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina, dan kita pun tidak apa menyangka-nyangka dengan hawa-hawa nafsu kita sendiri. Baik. Jadi maksud secara sederhana untuk kalimat ini, ya kawan, setelah Imam Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa sifat-sifat apa yang berupa sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Nah, maksudnya apa? Sifat fi'liyah, sifat yang kembali kepada apa? Kepada masya Allah. Dan di sana ada sebagian ulama yang mengkritisi penamaan sifat ikhtiyariyah. Kenapa? Karena bisa dipahami di sana berarti ada sifat ittirariyah, sifat yang naam Allah terpaksa bersifat dengannya, atau dipahami di sana ada sesuatu yang bukan berdasarkan pilihan Allah sendiri. Tapi yang diinginkan di sini intinya adalah sifat berupa fi'il, berupa perbuatan yang kembalinya kepada apa? Kepada kehendak Allah. Nah, sifat-sifat tersebut, ikhwan, walaupun kita tidak tahu hakikat sifatnya bagaimana, yaitu tentang bagaimananya sifat itu, hakikat sifat itu kita tidak tahu. Tapi kita tidak boleh masuk dalam membahas sifat-sifat tersebut dengan apa? Mentakwilkan sendiri dengan pemikiran kita. Dan tidak boleh kemudian menyangka-nyangka dengan apa? Hawa-hawa nafsu kita. Ini. Cuman yang kita ketahui apa? Walakin aslu ma'nahu ma'lumun lana. Akan tapi asal dari makna sifat-sifat tersebut itu apa? Merupakan perkara yang maklum di sisi kita. Itu perkara yang diketahui di sisi kita. Sifat ghadab kita tahu, ghadab ya ghadab. Cuman tidak boleh kita kemudian merambah lebih jauh lagi dengan menetapkan hakikat sifat ghadab bagi Allah itu bagaimana. Sifat ridha bagi Allah, ya, kita tahu asal makna dari ridha. Tapi tidak boleh kita apa? Merambah lebih jauh dengan menafsirkannya sendiri, menyangka bagaimananya. Tapi makna asalnya penting kita tahu. Dan ditambah poin satu lagi, yaitu telah kita lewati di depan, kita tetapkan bagi Allah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Naam. Kama qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, lamma su'ila an qawlihi ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy kaifa istawa.
Sebagaimana hal ini telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala tatkala beliau ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Ditanya kaifa dengan pertanyaan kaifa. Kalau seandainya bertanya tentang wa ma makna istawa, pertanyaannya betul atau salah? Betul. Kalau mau bertanya tentang makna istawa boleh. Tapi dia bertanya tentang kaifastawa. Bagaimana istiwa itu? Karena bertanya tentang kaifiyah ikhwan, ini sesuatu hal yang apa? Yang na'am, berarti bertanya tentang hakikatnya. Na'am. Sesuatu yang tidak datang penjelasannya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala bergemetar, berkeringat, kemudian apa? Terucap dari beliau kalimat musaddadah, yaitu ucapan yang lurus, jawaban yang kemudian menjadi kaidah dan pedoman dalam pembahasan ini untuk menjawab setiap orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan kaifah. Beliau katakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Nah, istiwa itu maklum, yaitu maknanya merupakan perkara yang telah diketahui. Maknanya diketahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang sifatnya apa? Bilisanin Arabiyyin mubin. Kalau maknanya tidak diketahui berarti tidak ada faidah. Jadi al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklum, telah diketahui maknanya. Naam, yaitu apa makna istiwa? Ala wartafa'ah, tinggi. Bermakna tinggi. Wal kaifu majhulun, dan kaif itu majhul, yaitu kaifah, kaifiyahnya, bagaimananya istiwa itu majhul, yaitu perkara yang tidak kita ketahui. Perkara yang tidak kita ketahui. Naam. Dan azhar ini ikhwan dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, juga Al-Lalikai dalam Syarh Sunnah, Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat dan yang lainnya. Naam, dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Mukhtasarul Ulum. Dan faidah bagus juga untuk ditambahkan, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, tokoh dari kalangan Syafi'iyah. Nah, beliau dalam Fathul Bari juga mensahihkan asar ini. Nah, dan sanad yang paling bagus ikhwan, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Imam Baihaqi a'immah dari kalangan Syafi'iyah. Bahkan sampai dikatakan semua pengikut Syafi'i punya utang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Al-Baihaqi. Nah, kalau Al-Baihaqi bahkan Imam Syafi'i sendiri yang hutang budi kepada beliau. Kenapa? Karena beliau yang mensyarah madhab Syafi'iyah ikhwan, kemudian apa? Memberikan pada setiap poin-poin dalam fikih madhab tersebut dengan dalilnya. Dan ini jasa besar bagi madhab Syafi'iyah. Syahidnya bahwasanya asar masyhur ini ikhwan, perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, asar yang sahih. Naam. Dengan lafaz al-istiwa'u ma'lum. Dan yang mengherankan pada sebagian orang-orang yang ingin menolak dan ingin menyimpangkan, mereka ganti riwayat ini dengan al-istiwa'u madhkurun. Nah, madhkur. Dan riwayat ini akhwan riwayat yang tidak ada asalnya. Al-istiwa'u madhkurun, untuk menghilangkan apa? Untuk menolak makna maklum.
Qala wa in kanat hadhil ahwalu tahduthu fi waqtin duna waqtin kama fi hadithi syafa'ah inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu li'anna hadzal hudutsa bi hadzal i'tibari ghairu mumtani' wa la yutlaqu 'alaihi annahu hadatsa ba'da an lam yakun. Kita selesai ikhwan dari poin tadi, antum pahami, yaitu pada kalimat tadi Imam Ibn Abil Iz rahimahullahu taala ingin menegaskan bahwasanya sifat-sifat fi'liyah tersebut kita imani. Dan apa? Kita meyakini maknanya. Tapi maknanya kita ketahui, tapi hakikatnya kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena itu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya. Tidak ada dalam dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang hakikat dan kaifiyah sifat-sifatnya. Nah, setelah kita tahu bahwasanya semua sifat-sifat Allah, ikhwan, dari isi makna asal itu maklum, tapi kaifiyahnya majhul. Nah, kita masuk pada poin berikutnya. Ya, walaupun wa in kanat hadhil ahwali tahdutsu fi waqtin duna waqtin, walaupun kondisi-kondisi ini, yaitu apa? Kondisi yang dicakup dalam apa? Dalam sifat-sifat fi'liyah. Seperti apa? Sifat al-khalq, berarti penciptaan, berarti menciptakannya, Allah menciptakan. Dari sifat taswir, Allah berarti yusawwir, membentuk. Dari sifat ihya, berarti Allah yuhyi, menghidupkan. Nah, menghidupkan, mematikan, menciptakan. Nah, kondisi-kondisi ini, ikhwan, tahdutsu fi waqtin duna waqtin. Itu terjadi pada suatu waktu dan apa? Kadang pada waktu yang lain tidak terjadi. Paham? Karena ini sifat fi'liyah. Kembali kepada apa? Masyiah Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan hal ini apa? Sebagaimana dalam hadis syafa'ah. Dalam hadis syafa'ah menunjukkan, perhatikan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah murka sebelumnya yang semisal itu. Berarti sebelum itu Allah Subhanahu wa taala apakah murka dengan kemurkaan seperti pada hari tersebut? Tidak. Paham? Ini yang dimaksud dengan apa? Na'am tahdutsu fi waqtin duna waqt. Wala yaghdaba ba'dahu mithlah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak murka, tidak akan murka, ya. Wala yaghdaba, dan Allah tidak akan murka setelahnya dengan kemurkaan yang semisal. Ini jelas. Naam, menunjukkan bahwasanya apa? Sifat fi'liyah di sini yaitu kemurkaan. Naam, kemurkaan yang ada pada saat itu adalah kemurkaan yang belum pernah Allah murka seperti itu, dan tidak akan pernah Allah murka yang semisal itu lagi. Paham? Sampai sini. Walaupun asal dari apa? Dari sifat tersebut apa? Qadim. Allah telah disifati dengan sifat itu. Jadi wa aslul fi'li qadim, jadi asal perbuatan itu qadim, yaitu azali. Kenapa? Karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala disifati dengan suatu sifat yang sebelumnya Allah tidak bersifat dengannya. Paham? Ini harus dipahami, karena itu awal yang kita ambil pada pertama kali kita membahas poin ini. Nah, jadi walaupun kondisi-kondisi ini, akhwan, terjadi pada suatu waktu dan tidak pada waktu yang lain, li'anna hadzal hudutsa bihadzal i'tibari ghairu mumtani'. Dikarenakan hudus yaitu apa? Munculnya sesuatu yang baru dengan apa?
dengan iktibar seperti ini, yaitu dari sisi pandang ini bukan merupakan perkara yang terlarang, bukan merupakan perkara yang mumtani, yaitu mumtani telah kita ketahui lawan dari jaiz. Naam. Tapi wala yutlaqu alaihi annahu hadatsa ba'da allam yakun. Tidak boleh dimutlakkan atas Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal itu terjadi setelah sebelumnya tidak ada. Paham? Nah, di sini jawabannya wa in kanat. Jadi kesimpulan dari apa? Kalimat ini, walaupun sifat-sifat fi'liyah itu ikhwan, nah, terjadi pada suatu waktu dan pada waktu yang lain tidak terjadi. Nah, tapi tidak boleh kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muncul padanya sifat baru yang sebelumnya Allah tidak bersifat dengannya. Ini intinya, paham? Jika kerepotan memahami ini, karena ciri khas Imam Ibnu Abil Izz di sini ketika mengungkapkan kalimat kemudian langsung digandengkan dengan apa sebagian dalil, sehingga panjang sebelum mencapai titiknya. Panjang sebelum mencapai titik. Kalau ingin kita sederhanakan, inti dari apa? Dari kalimat yang panjang ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat fi'liyahnya, walaupun memang perbuatan ini terjadi pada suatu waktu dan tidak terjadi pada waktu yang lain. Contohnya yang lainnya sifat nuzul, sifat turun. Allah turun ke langit dunia kapan? Di setiap sepertiga malam yang terakhir. Baik. Ini kan waktu Allah tetapkan, ya kan? Allah berkehendak untuk turun di situ. Tapi tidak boleh kita katakan bahwasanya apa? Muncul sifat nuzul tersebut yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengannya. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah apa? Azali. Allah telah disifati semenjak azali dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Cuman perbuatannya, fiilnya ikhwan, fiilnya itu bisa apa? Bisa terjadi kapanpun. Karena telah kita lewati makna ittisaf dengan makna fi'il berbeda. Allah disifati dengan sifat-sifat itu. Beda dengan apa? Kita mengatakan Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan oleh sifat itu. Paham? Paham sampai sini? Ada bedanya. Konsentrasi, Mas. Ya. Ala tara anna man takallama al-yawma wa kana mutakalliman bil amsi la yuqalu innahu hadatsa lahul kalam. Bukankah engkau melihat bahwasanya seseorang yang berbicara pada hari ini dalam keadaan dia kemarin adalah seorang yang disifati dengan sifat berbicara, mutakallim. Dia seorang yang apa? Kemarin juga berbicara. Tidaklah dikatakan hari ini berarti innahu hadatsa lahul kalam. Sekarang dia muncul sifat kalamnya. Paham? Muncul sesuatu yang baru yaitu sifat kalam darinya. Paham? Misalnya dari tadi pagi si Nabil diam saja. Baru sekarang ngomong. Kemarin juga ngomong, tapi hari ini baru saat ini dia ngomong. Tidak dikatakan bahwasanya muncul dari Nabil saat ini sifat kalam, ya sifat yang baru. Baik? Paham? Kenapa? Karena sejak kemarin memang dia sejak kecil dia mampu bisa ngomong, berarti saat itu disifati dengan sifat ngomong, tidak bisu. Maksudnya tidak bisu, tapi mau ngomongnya kapan terserah dia, ya tidak? Ini untuk manusia. Ngomongnya kapan terserah dia. Nah, fasakitu li ghairi afatin yusamma mutakalliman bil quwwah. Nah, sebab ya kan? Loncat ya.
Walau kana ghaira mutakallimin li afatin kas-sighari wal kharasi thumma takallama yuqalu hadatsa lahul kalam. Nah, ini bedanya. Kalau dia sejak awal sudah disifati dengan sifat berbicara, tidak bisu, maka walaupun beberapa saat dia diam, kemudian sekarang baru muncul dia bicara. Kemarin karena sariawan misalnya tidak mau ngomong, atau malas, tidak ada sesuatu yang mau diucapkan, baru sekarang ngomong. Kita tidak mengatakan berarti muncul sifat kalam dia. Tidak bisa dikatakan demikian, karena sejak kemarin, sejak dia mampu ngomong, dia sudah disifati dengan sifat mutakallim. Dia seorang yang berbicara, sifat kalam. Nah, dan seandainya, perhatikan sekarang selanjutnya keadaan kedua. Walau kana ghaira mutakallimin li afah, seandainya dia itu tidak mampu berbicara, atau dia itu bukan orang yang disifati dengan sifat kalam, karena suatu afah, suatu penyakit, atau suatu penghalang. Kasighar, karena apa? Kecil, masih bayi, belum bisa ngomong. Wal kharas, dan kebisuan. Thumma takallama, kemudian dia ngomong. Ya, kemarin bisu dia. Tiba-tiba kaget, ada orang apa? Ada orang mukul dia dari belakang, atau ada sesuatu suara keras, tiba-tiba dia ngomong. Nah, ini baru hadatsa lahul kalam, muncullah baginya sifat kalam. Paham? Atau anak kecil, dari kemarin-kemarin enggak bisa, tiba-tiba nyemplong suatu omongan. Orang tuanya senang, ini sudah bisa ngomong sekarang. Kemarin-kemarin disifati dengan sifat kalam enggak? Dikatakan seorang yang mutakallim enggak? Enggak. Paham? Nah, ini contohnya. Sehingga kesimpulannya, fasakitu li ghairi afah yusamma mutakalliman bil quwwah. Bimakna annahu yatakallamu idza syaa wa fi halin takallumuhu yusamma idza syaa. Ya, sama sampai sini. Wa fi hali takallumihi yusamma mutakalliman bil fi'li. Seorang yang sakit, seorang yang diam, li ghairi afah, karena tanpa adanya penghalang, tanpa ada penyakit, tanpa ada halangan untuk dia ngomong, kebisuan dan yang lainnya, maka dia yusamma mutakalliman bil quwwah. Dia dinamakan seorang yang berbicara dari sisi quwwah, dia mampu untuk bicara. Ini maksudnya. Maksudnya apa ini? Seorang yang diam bukan karena penyakit, bukan karena ketidakmampuan untuk ngomong, tapi diam ya karena memang tidak ingin. Ini dinamakan seorang yang mampu bicara dari sisi apa? Asal kemampuannya ada, dia bisa ngomong. Intinya itu. Maknanya annahu yatakallamu idza syaa. Maksudnya dia akan ngomong apabila dia menginginkan. Apabila dia ingin ngomong, ya ngomong. Sekarang diam bukan berarti dia tidak bersifat dengan sifat ngomong, ya kan? Paham di sini? Nah, wa fi hali takallumihi yusamma mutakalliman bil fi'li, dan dalam kondisi dia berbicara, ngobrol, maka saat itu dia juga dinamakan mutakalliman, orang yang berbicara bil fi'li, dengan perbuatannya. Kalau tadi kuwah, bil kuwah, yaitu dia punya kekuatan untuk ngomong, punya kemampuan untuk ngomong, walaupun saat itu tidak ngomong, tapi dia tidak bisu, intinya tidak bisu, dia bisa ngomong. Ketika ngomong jelas dia mutakalliman bil fi'li. Baik. Wa kadzalikal katibu, demikian pula orang yang menulis, ikhwan. Fi halil kitabati huwa katibun bil fi'li. Dalam kondisi dia menulis, maka dia itu saat itu adalah katib, orang yang menulis dengan perbuatan dia. Memang saat itu dia seorang mampu nulis dan memang sedang nulis.
Wala yakhruju an kaunihi katiban fi hali adami mubasyaratihi lil kitabah, dan tidak keluar dari kondisi dia sebagai seorang yang penulis, ya seorang penulis dalam di saat dia tidak langsung melakukan penulisan. Paham? Kamu bisa nulis enggak? Bisa. Nah, disifati dengan kemampuan untuk menulis. Nah, atau taruhlah orang pekerjaannya sebagai penulis. Nah, ketika ada nulis, ya dia dinamakan tetap penulis karena memang memiliki sifat suka menulis. Paham? Tapi ketika sedang menulis, jelas dia melakukan perbuatan itu. Tapi ketika tidak melakukannya, tetap dia disifati sebagai penulis. Nah, ini ingin ditekankan di sini, ya kawan, bahwasanya kondisi sesuatu disifati dengan suatu hal itu berbeda dengan kondisi ketika dia melakukan hal tersebut. Ya, seperti kalam tadi disifati dengan kalam, berbeda dengan kondisi ketika dia melakukan kalam. Tidak ada. Nah, maksudnya bukan berarti ketika dia tidak melakukan kalam tidak disifati dengan sifat kalam. Itu intinya yang ingin disampaikan. Nah, ini diterapkan dulu pada manusia untuk kita paham. Nah, baru demikian pula Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat fi'liyah, ya ikhwan. Pada sifat-sifat fi'liyah, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ihya wal imatah. Misalnya, Allah menghidupkan dan mematikan. Baik. Allah disifati dengan itu. Allah juga disifati dengan sifatul kalam. Allah disifati dengan sifat nuzul, yang sifat-sifat ini kembali kepada kehendak Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan turunnya ke langit dunia itu pada sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir. Nah, ini Allah melakukannya, ya kan? Fi'liyah. Tapi sebelum itu Allah pun telah disifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul. Itu maksudnya. Nah, paham? Ini yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya wa hulul hawadits birrabbi ta'ala al-manfiyyu fi ilmil kalamil madmumi lam yarid nafyuhu wala itsbatuhu fi kitabin wala sunnah. Pembahasan berikutnya akhwani fillah tentang pembahasan hululul hawadits birrabbi ta'ala. Apakah suatu hawadits, suatu kejadian itu bisa mengenai Allah Subhanahu wa taala? Hululul hawadits. Nah, hawadits sesuatu yang baru. Kejadian-kejadian yang baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, tayyib. Nah, ungkapan hululul hawadits birrabbi ta'ala yang dalam ilmu kalam ini ditiadakan, ditolak. Nah, mereka mengatakan innallaha la tahullu hal hawadits. Ini ahlul kalam dengan tegas demikian mengatakan. Mereka tolak. Tapi kita katakan hululul hawadits terhadap Allah ini lam yarid nafyuhu wala itsbatuh. Tidak datang penolakannya, peniadaannya, tidak datang pula penetapannya dalam kitab dan sunnah. Wa fihi ijmal, dan padanya sesuatu yang mujmal, sesuatu yang global yang bisa ditarik ke sana kemari. Makanya butuh kita kalau ketemu yang seperti ini, metode ahli sunnah tafsil, yaitu memerinci apa maksud dengan hululul hawadits itu. Yang dimaksud hululul hawadits oleh kalian itu apa?
Maka yang pertama, fa in urida bin nafyi annahu subhanahu la yahullu fi dzatihi al-muqaddasati syai'un min makhluqatihi al-muhdatsah aw la yahdutsu lahu wasfun mutajaddidun lam yakun fa hadza nafyun sahih. Yang pertama, apabila diinginkan dengan penolakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, penolakan itu yaitu bahwasanya Allah tidak termasuki pada zatnya yang maha suci itu sesuatu dari makhluknya. Nah, maka ini penafian yang sahih atau tidak? Penafian yang sahih, ya tidak? Sesuatu makhluk, bagian dari makhluk tidak akan mungkin menyatu pada zat Allah, ya kan? Maka ini kita nafikan. Oh, berarti Allah la tahullu hal hawadits kalau demikian. Kalau maknanya ini, ya kan? Makna pertama yaitu bahwasanya Allah tidak termasuki, tidak tercampuri dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Maka yang seperti ini kita tolak, ya tidak? Allah tidak tercampuri memang. Berarti kita menolak hululul hawadits sebagaimana yang ditolak oleh ilmu ahlul kalam. Kalau maknanya ini. Atau makna berikutnya yang juga penolakannya merupakan makna yang sahih, yaitu la yahdutsu lahu wasfun mutajaddidun lam yakun. Maksud hululul hawadits adalah apa? Ketika ditolak, yaitu bahwasanya Allah tidak muncul sesuatu yang baru yang berupa sifat-sifat yang sebelumnya Allah tidak bersifat dengannya. Maka penafian dengan makna ini sahih, ya. Paham? Belum paham? Naam. Apa sekarang ya kawan? Ulama kalam, ahlul kalam. Baik. Ahlul kalam mereka menyatakan bahwasanya apa? Innallah la tahullu hal hawadits. Mereka paten ini kaidahnya. Paham? Bahwasanya Allah la tahullu hal hawadits. Hawadits itu sesuatu yang baru. Naam, sesuatu yang baru. Baik. Tidak tercampuri dengan apa? Sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini maksudnya apa? Nah, kalau yang dimaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tercampuri dengan makhluk-makhluknya pada zat Allah, berarti apa? Perkataan ahlul kalam betul atau salah? Betul. Betul. Ya. Karena mereka menafikan. Ya. Yang kedua, kalau yang dimaksudkan dengan innallaha la tahullu hal hawadits, Allah tidak tercampuri dengan hawadits, tidak termasuki hawadits sesuatu yang baru. Yang dimaksudkan adalah apa? Allah tidak termasuki dengan suatu sifat yang baru yang sebelumnya Allah tidak bersifat dengannya. Berarti perkataan ahlul kalam betul atau salah? Betul juga. Ya. Berarti ini betul. Kalau ini makna kalian, saya setuju. Itu. Kita katakan demikian. Tapi berikutnya, wa in urida bihi nafyus sifatil ikhtiyariyah min annahu la yaf'alu ma yurid wa la yatakallamu bima syaa idza syaa wa la annahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara wa la yusafu bima wasafa bihi nafsahu minan nuzuli wal istiwa'i wal ityani kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi fahadha nafyun batil. Nah, apabila dimaksudkan dengan penafian hululul hawadits bagi Allah itu adalah apa? Penafian sifat-sifat ikhtiyariyah. Penafian sifat-sifat yang kembalinya kepada masyiah. Berupa keyakinan bahwasanya Allah tidak melakukan apa yang Dia kehendaki, atau Allah tidak berbicara dengan apa yang Dia kehendaki apabila Dia berkehendak, dan Allah tidak murka, Allah tidak ridha dengan keridhaan yang
nah tentunya tidak ada kesamaannya dengan makhluk-makhluknya. La ka ahadin minal wara, maksudnya dengan kemurkaan dan keridhaan yang tidak seperti seorang pun dari kalangan makhluknya. Al-wara ay al-makhluk. Dan Allah tidak disifati dengan apa-apa yang Allah mensifati dirinya dengannya, yang berupa sifat turun, sifat istiwa, sifat ityan, yang itu semua sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaannya. Maka penafian hululul hawadis dengan makna seperti ini adalah penafian yang batil. Paham? Yang paham alhamdulillah. Baik. Belum? Dibaca lagi. Belum? Mantuknya setengah. Baik. Biar sempurna. Wa ahlul kalamil madmumi yutlikuna nafya hululil hawadith fayusallimu sunni lil mutakallim dzalik. Ini jebakan ahlul kalam ya kawan. Dan ahlul kalam yang tercela, mereka mengungkapkan secara mutlak penafian hululul hawadith. Naam. Kenapa? Karena ungkapan ahlul kalam apa? Innallaha la tahulluhal hawadith. Mereka mengucapkan secara mutlak. Kemudian fayusallimus sunni, seorang sunni nerima. Oh iya betul. Nah, iya memang demikian. Dia setujui. Lil mutakallim dzalik, kepada orang yang mengucapkan hal tersebut. Ala dhanni annahu nafa'anhu subhanahu ma la yaliqu bijalali. Berdasarkan atas sangkaan bahwasanya si ahli kalam tadi menafikan dari Allah apa-apa yang tidak pantas bagi Allah. Naam, tidak pantas dengan apa? Dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud yang awal tadi, yaitu apa? Sunni pahamnya iya memang, karena apa? Tidak mungkin ada makhluk yang bercampur dengan zat Allah, ya kan? Atau tidak mungkin Allah disifati dengan sesuatu yang baru yang sebelumnya Allah tidak bersifat. Oh ya betul perkataanmu berarti. Nah itu akhirnya sunni nerima. Baik. Fa idza sallama lahu hadzan nafya alzamahu nafya sifatil ikhtiyariyah wa sifatil fi'il. Tapi ternyata si ahli kalam tidak begitu maksudnya. Ketika si sunni tadi menerima perkataan tersebut, ya, yaitu penafian dia, maka ternyata diharuskan, atau si ahli kalam tadi mengharuskan si sunni untuk menolak sifat-sifat ikhtiyariyah dan sifat-sifat fi'liyah. Wa huwa ghairu lazimin lah, dan ini bukan merupakan apa suatu keharusan bagi si sunni. Nah, lahu ay sunni. Bukan keharusan. Kenapa? Karena si sunni menyetujui apa yang dikatakan oleh apa ahlul kalam, karena makna yang dipahami oleh apa oleh si sunni berbeda dengan yang diinginkan oleh ahlul kalam tadi. Ada perbedaan? Wa huwa lazimun lah. Di sini juga, dulu Syekhuna Kamal, dalam ini wa huwa lazimun lah wala nuwafiquhu balil asluhu wasawab. Yang ada di kitab ini yang sahih yaitu apa? Wa huwa ghairu lazimin lah. Fi nuskhah antum tanya. Fi nuskhah wa huwa ghairu lazimin lah wa huwa shawab. Maksudnya apa ikhwan? Yaitu ini bukan merupakan keharusan bagi si sunni untuk apa? Untuk menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh ahli kalam.
Makanya dikatakan wa huwa ghairu lazimin lah. Kalau dikatakan wa huwa lazimun lah, enggak betul. Karena tidak lazim bagi si sunni untuk apa? Untuk menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh si ahli kalam. Paham sampai sini? Karena si sunni menyetujui perkataan ahli kalam tadi karena apa? Dalam sangkaan si sunni yang dikatakan la tahulu hal hawadits, maksudnya Allah itu tidak tercampuri dengan makhluk. Makanya aku menolak seperti katamu. Tapi ternyata kalau kamu maksudnya adalah bahwasanya Allah itu tidak disifati dengan sifat ikhtiyariyah, ya aku tidak ikut. Dia ikut perkataan tersebut. Itu maksudnya. Ya. Ini cara gampangnya. Wa innama utas sunni min taslimi hadzal nafyil mujmal. Naam. Kok di sini diharokati uti ya kan? Nah, harokatnya keliru teman saya. Biasanya ada diharokati malah keliru. Nah, wa innama utiya sunni min taslimi hadzal nafyil mujmal. Hanyalah, nah, si sunni ini dikenai kekeliruan ini, datang kekeliruan tersebut dari arah mana? Dari arah dia apa? Menerima penafian yang global ini. Makanya kalau datang dari ahli kalam jawaban ya atau tidak, ikhwan, antum tidak boleh apa? Langsung bilang ya atau langsung bilang tidak. Tidak boleh kamu bilang cocok atau tidak cocok secara apa? Secara seketika tanpa memerinci. Kenapa? Karena ketika sunni seperti ini, sunni menerima penafian yang mujmal ini, akhirnya dia apa? Dia terseret. Ya, akhirnya dipojokkan. Baik. Wa illa falau istafsara wastafsala lam yanqati' ma'ah. Nah, padahal seandainya dia istafsara, meminta penafsiran, meminta penjelasan. Jelaskan padaku apa maksud hululul hawadits dulu. Baru aku bisa bilang setuju atau enggak. Gitu. Dan istafsala, meminta perincian. Ya, istafsara ay talabut tafsir, minta kejelasan. Istafsala ay talabu tafsil, meminta diperinci. Nah, dia apabila dia meminta tafsir dan meminta perincian, maka dia tidak akan apa? Kalah bersama dengan ahli kalam tersebut. Lam yang qati' maksudnya tidak terputus. Dalam apa? Dalam adu hujjah, tidak apa? Tidak KO. Dalam apa? Dalam pembicaraan ini. Baik. Di sini ada makna yang juga taib. Kalau dikembalikan ke kitab kalian dengan lafaz wa huwa lazimun lah, maksudnya apa? Lazim dari sisi apa? Dari sisi karena si sunni tadi kok langsung bilang apa? Ketika ahlul kalam mengatakan innallaha la tahulu hal hawadits. Ya, la tahulu hal hawadits. Si sunni tadi langsung mengatakan iya betul. Langsung si ahli kalam mengatakan kepada mengilzam kepada sunni, berarti harusnya kamu menafikan sifat-sifat Allah ikhtiyariyah. Karena kamu sudah setuju dengan perkataanku. Ini lazim bagi si sunni. Karena apa? Karena dia tidak minta perincian dulu. Si ahli kalam mengambil dari zahir lafaz. Walaupun sebenarnya kelaziman ini tidak benar. Kenapa? Karena sangkaan si sunni berbeda dengan yang diinginkan oleh si ahli kalam. Paham? Makanya ikhwan, berbicara dengan orang-orang seperti ini, harus jeli. Kita harus talabut tafsir dan talabut tafsil. Jadi selesai kita dalam pembahasan yang lumayan pelik ini, yaitu mengenai masalah hululul hawadits bir Rabbi ta'ala. Maksudnya apa? Tadi ada apa?
apa perinciannya, makna nafi yang benar dibawa kemana dan nafi yang salah dibawa kemana. Baik, pahami. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu